pada Tuhan. Kok Tuhan yang malah digebukin gitu loh. Aneh Lah, gitu. di Alkitab kan tertulis upah dosa adalah maut. Terus Iya, kan ya, yang salah kan manusia. Manusia ini bersalah karena kepada manusia Tuhan. tidak bisa menanggung konsekuensi dari dosa itu sendiri. Kok Gimana? Tuhannya malah yang dipukulin gitu loh, Mak. Lah, justru itulah Tuhan baik kan. Karena kalau manusia, kalau misalnya dia nggak yang mati di situ, ya nggak ada harapan. Anda yang tergantung dan kita semua tergantung di kayu salib dan hidup Ya kan terpisah salahnya terus sama manusia Tuhan. sendiri. Manusia dibilang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan Nah sekarang apa. gini, Nah, kalau misalnya Anda sendiri, Anda berdosa nggak? Anda berdosa nggak? Ntar dulu, manusia Enggak, kan saya umpamanya tanya, nih, Anda berdosa dia, kagak? iya kan dia mencuri nih. Bu Uti, selamat sore Bu Uti. Anda berdosa nggak? Saya lagi nyimak aja. Silakan. Selamat sore, Bu Rahman. Silakan. Oh, boleh masuk, boleh jawab. Nah, enggak lanjut aja. Saya lagi nyimak aja. Silakan pemikir ulung. Ya, jadi ini aku mau tanya nih. Mantap. Manusia Ibu kan Uti, berdosa pada Tuhan, punya selamat salah siang, pada Ibu Uti. Ya, selamat siang. Lanjut, saya mau menyimak. Saya lagi itu watcher. I'm a watcher. Boleh nanya? Lanjut. Saya nyimak dulu aja, nggak apa-apa. Silakan Pak memikir ulung. Orang Iya. saya duduk diam-diam kok. Nggak Ya, mengganggu. nanya Silakan. nih sama Pak pemikir ulung nih. Ini kan Yesus anaknya yang dia kasihi. Terbukalah langit dan terdengarlah suara, engkaulah anak yang kukasihi. Nah pertanyaannya, kok anak yang kukasihi, dia anak yang dikasihi, tapi dia matikan, dia siksa, dia bunuh, dia disalib, pokoknya apa ya, nggak sesuai lah kalau anak dikasihi. Gimana maknanya, gimana tuh? Itu Silakan. konsepnya kalau yang ibu tanya itu kalau Bapak Tuhan, tapi ini bukan Bapak, ini Yesus yang Tuhan. Oh, oneness ini. Udah Saya nggak bukan oneness, saya ini Tritunggal. tapi Yesus jadi Tuhan kok. Enggak. Kalau Anda mau dengerin orang ngaco kayak Soebul ya silakan. Anda nanya ke siapa? Ke saya atau ke Soebul? Saya nanya kamu, Ya, Yesus siapa? aku tanya ke pemikir Oke, ulung dulu, saya jawab Pak. ya. Soebul suruh diem dulu gitu supaya nggak kacau-kacauin ya. Diam dulu, Pak. Oke, yang Anda bilang itu kan kenapa Bapak merelakan Yesus itu harus mati di atas kayu salib kan? Itu kan inti pertanyaannya. Iya, yang manakah Yesus dia kasihan, dia kasihi, kok dia bunuh Yang secara bunuh, sadis gitu. yang bunuh Yesus itu siapa, Bu? Orang Kan dia Romawi. dikirim, Iya, makanya saya mau kan, tanya Bapak atau orang Romawi? bapaknya kan dia kan ditakdirkan untuk ke dunia menebus dosa. Nah, Iya, itu betul. bertentangan dengan katanya anakku yang kasihi. Nih, boleh saya jawab nggak? Ikut jawab, penasaran saya juga jadinya. Penasaran apa tuh Iya. jawabnya? Boleh nggak? Kasih dulu pemikir Iya, ulung lah baru iya. Pak Uti. Jawab, Bang. Ya Anda bertanyanya juga secara sektorian ya, artinya mengutip satu situasi tapi melepaskan seluruh konteksnya gitu. Apa konteksnya? Konteksnya kan Bapak Yesus dan Roh Kudus itu sama-sama Tuhan yang memiliki visi, memiliki pola kerja gitu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang harus mereka lakukan? Karena manusia itu berdosa kepada Tuhan, ya Tuhan yang harus jadi solusinya, bukan manusia, bukan apalagi agama. Konyol itu kalau misalnya Iya, betul. kebersalahannya kepada Tuhan terus tiba-tiba simsalabim solusinya agama. Secara logika sehat aja nggak masuk gitu. Problemnya apa, solusinya apa, itu nggak masuk gitu. Nah, saya jelaskan kembali. Orang Romawi, aku pengen masuk surga, bunuhlah aku gitu. Nah, ini apa sih? Ini pengacau banget. Bu Rama, saya diizinkan menjawab atau harus diintervensi sama Soebul yang terlalu kekanak-kanakan ini Tenang gitu. dulu, Pak Zen, Ya. sabar dulu Pak Zen. Iya, jadi Anda menguasai diri aja kagak, nggak bisa. Terus Anda mengaku beragama, kalah Anda sama orang ateis gitu. Anda belajar dulu deh Soebul, pengawasan diri, baru Anda bisa debat. Oke, saya lanjutkan ya. Kenapa engkau tinggalkan aku gitu. Nah, ini juga Suara sama-sama. teriakan di tiang salib. Nah, artinya gini kan, artinya Anda sekalian aja ya, bermartabat aja, mendengarkan penjelasan orang, tanpa Anda dikuasai emosi, Anda nggak sanggup. Terus Anda mengaku orang-orang beragama. Memalukan loh. Ateis masih bisa, kalau dia diskusi, dia mendengar lawan orang berbicara gitu, tanpa harus terprovokasi. Gampang, saya nggak provokasi bahkan gitu loh. Udah jelasin aja itu nanti jawabannya terakhir mungkin. Iya, enggak, ngapain Anda teriakan aku kenapa engkau tinggalkan aku. Apapun jawabannya kita harus, Anda harus tahu sopan santun. Iya, itu usulan Apapun aja jawabannya. urut nanti. apapun jawabannya itu kita bisa kita terima, itu jawaban mereka, terserah mereka jawabannya ya. Lanjut Pak.
Ya jawaban saya juga bisa kok dikritik. Saya bukan Tuhan yang pemilik kebenaran mutlak gitu. Oh, Kalau oke, saya baik. bisa salah dalam menyampaikan sesuatu, mungkin bisa dibenarkan sama Mbak Uti gitu. Saya nggak Oke, mengklaim oke. bahwa apa penjelasan saya harus benar gitu, tapi ini yang saya yakini dan ini yang saya imani gitu. Ini yang Oke, iya, Tuhan iya. berikan pengetahuan terhadap saya. Saya lanjutkan. Oke, permasalahannya kenapa Bapak merelakan Yesus untuk mati? Nah, permasalahannya tidak ada satupun dari oknum Bapak selain Yesus Kristus itu yang bisa menanggung akibat dari dosa yang dilakukan oleh Adam. Dosa itu apa sih? Upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Keterpisahan relasi antara Tuhan dengan manusia. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, bahkan Adam diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Artinya dia memiliki kodrat atau hakikat ilahi. Tuhan berelasi, Tuhan bicara setiap saat. Bahkan secara interaksi Tuhan memberikan binatang-binatang untuk dinamai. Nah, ketika Cuman, Adam menamai, jadilah sifat. Jawabannya, bentar. Yang katanya beretika, ini kemana jawabannya itu? Terus saya belum selesai menjawab, kecuali saya sudah selesai menjawab, Jawabannya Anda nggak masuk bebas. dengan pertanyaan. Oh, ya karena memang otak Anda nggak nyambung gitu. Kan saya lagi berusaha untuk menjelaskan. Dia kenapa maunya historisnya menjawab gitu. sesuai dengan apa yang dia mau, ya jawaban Nah, yang itu susah. framing. Anda Iya. coba cari aja di Google. Karena Anda kalau sudah gitu. punya konsep untuk jawabannya gitu. Bukan. Bu Rama bisa saya Iya, lanjutkan ya? Ini lalu kalau dulu. Anda sudah punya konsep untuk jawabannya, kenapa Anda menyangga orang sedang menjawab? Itu jelas. Anda punya maunya sendiri untuk menjawab, untuk dijawab. Anda bukan bertanya, itu namanya gitu. Saya Iya, lanjutkan, silakan. Bu Rama. Heeh. Ini memang intrusi. Ya, saya benarkan akhirnya Soebo itu nggak punya penguasaan diri, tapi saya lanjutkan aja. Artinya ketika situasi itu problematik itu ada, ya Bapak tidak punya pilihan lain gitu. Kasih Bapak terhadap Yesus itu harus berhadapan dengan kasih Bapak terhadap manusia itu sendiri. Artinya manusia tidak punya harapan kalau Yesus Kristus itu tidak turun dan mati di atas kayu salib untuk menebus konsekuensi. Karena tadi kalau misalnya Allah sangat mengampuni, mudah mengampuni, ya kenapa nggak diampunin iblis, setan yang jahat segala macam? Itu kan sama aja. Nah, sebenarnya dalam kejadian itu kan memang yang dilanggar itu adalah kekudusan dan kebenaran Tuhan, harus ada konsekuensi, dan konsekuensinya itu luar biasa karena Adam dan Hawa itu memilih iblis sebagai sesuatu yang didengarkan dibanding Allah itu sendiri. Allah hanya menyatakan bahwa kamu tidak boleh memakan pohon yang ada di itu. Tapi Hawa dan Adam selalu mendekati dan selalu mencari opsi untuk bagaimana mereka tidak menghiraukan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, dalam situasi seperti itu, kan opsinya cuma dua. Manusia itu selama-lamanya hilang, terus Tuhan buat manusia baru lagi. Artinya Tuhan tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Dia ciptakan. Atau yang kedua, Yesus harus hadir sebagai manusia, menjadi posisi manusia karena yang bersalah manusia, dan kemudian Dia menebus seluruh dosa orang percaya, bukan orang-orang seluruh manusia ya. Manusia yang nggak percaya sama Dia ya itu dapatnya konsekuensi yang lain gitu. Dan kehadiran Yesus itu nggak cuma sekedar misi penebusannya, tapi ketika Dia bangkit atau sebelum Dia mati di atas kayu salib, Dia bilang, "Bertobatlah, kerajaan surga telah dekat." Kerajaan surga itu bukan surga, tapi hakikat ataupun manifestasi dari seluruh prinsip-prinsip kerajaan surga itu bisa teraplikasikan di dunia. Termasuk kasihlah musuhmu, termasuk kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Gitu. Itu prinsip-prinsip kerajaan surga. Nah, jadi ketika Allah itu maha kasih juga kepada manusia. Memang pada saat itu kan Allah Eloi mengapa engkau. Aku ini sebelum panjang-panjang aku pengen tahu sebenarnya Ya, biang boleh kerok aku siapa sih? tanggapi sedikit. Boleh aku tanggapi Yang biang sedikit. kerok yang bikin dosa itu siapa sebenarnya? Jandul. Ya ntar dulu, Anda Bang. sebagai manusia. Aku tanggapi sedikit nih, Dari Bang. awal mulanya yang biang kerok dosa itu siapa? Loh, Anda nggak bisa ke Adam semua. Anda bebas kan Aku dari tanggapi. dosa. Aku Kemauan tanggapi dianggap sedikit. Aku tanggapi sedikit ya, gini. Nah, aku begini. Ini kan kalau kita lihat Mazmur 16 ya, dengan panjang umur dan akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, ini kan kalau kita lihat ayat-ayat di Perjanjian Lama, Yesus akan diselamatkan, Yesus akan teriakannya akan aku dengar. Dan apa ya? Aku di jalan ini sih jadi enggak ini buka ini. Ya saya udah dapat Akan poinnya. diselamatkan. Saya udah dapat poinnya. Oke. Janji Bapak itu dia akan diselamatkan. Jadi mana mungkin dia ingkari janjinya? Kan? Lanjut, Bang.
Nah, yang di Mazmur itu konteksnya kan ketika Daud merasa terjepit ketika dia dikejar-kejar sama Saul. Iya kan? Tidak bisa langsung diartikan bahwa itu konteksnya Yesus. Nah, yang Eloi Eloi lama sabatami, Allahku Allahku mengapa engkau tinggalkan aku, itu justru konteksnya Yesus dan itu tergenapi gitu. Jadi kasih Bapa terhadap Yesus itu ya dengan mengangkat Yesus itu setara dengan dirinya gitu, atau memang dari awal juga udah setara gitu. Jadi saya mau kasih share screen ya, pemahaman Tritunggal yang biasanya orang Muslim pahami itu kan nggak komprehensif. Saya kasih nih yang komprehensif ya, supaya Anda juga bisa memahami. Bapa, Anak, Roh Kudus, sekali lagi saya Tritunggal ya. Nah, Bapa itu memuliakan anak, anak juga memuliakan Bapa, Bapa mengasihi anak, anak juga mengasihi Bapa. Tapi apa sih yang beda? Peran. Sebagai bersama, mereka peran bersama sebagai Tuhan, sebagai pencipta. Tapi Yesus ada nggak perannya? Peran spesifiknya ada, dia penyelamat dan penebus. Roh Kudus peran spesifiknya ada, dia penolong dan penghibur. Bapa peran spesifiknya ada, dia penyedia dan pemelihara gitu. Nah, yang saya mau sampaikan, 3 perspektif keliru tentang Tritunggal. Tuhan bukan figur yang narsis dan haus kekuasaan sehingga Tuhan harus bersaing dengan Tuhan yang lain. Pernyataan Yesus Kristus yang memuliakan Bapa dan Roh Kudus disalahpahami sebagai kelemahan dan kekurangan dari ketuhanan Yesus. Padahal setiap pribadi Tritunggal saling memuliakan satu sama lainnya. Perbedaan fungsi eksistensi dari Tritunggal tidak dapat dipahami kecuali dengan memahami pola kerja dari Tritunggal itu sendiri. Ini perannya berbeda gitu. Nah, sekarang yang Oke Bang, oke. Aku udah lanjut yang lain. Pusing aku. Lanjut yang lain, silakan yang lain. Ya, terima kasih Bu Rahma. Kalau pusing itu berarti tandanya Anda mikir. Enggak, karena aku lagi di jalan di kendaraan jadi nggak bisa nyimak baik-baik. Ayo lanjut. Yang lain lanjut, nggak bisa nyimak. Jangan bilang berpikir, belum tentu mikir. Atau Lanjut. atau ibu Ramen nggak bisa jawab. Pak Ranap, ya Allah. Pak Ranap baru masuk nih Pak Ranap. Ya Allah, gimana Pak Ranap, sehat-sehat? Enggak, aku tadi pagi masuk. Oh, tadi pagi aku ini banyak di luar ini Pak Ranap. Oke, aku sebentar baru gini ya. Nanti sekitar berapa menit nih sampai di rumah. Oke, lanjut yang lain, lanjut dulu Pak. Untung nggak ada Pak Ulung, aku nggak bisa menjawab. Iya, aman. Iya, tapi kalau tolong kasih nomor HP-nya ya. Sudah aku tanya tadi. Di Ini aku mau FIC tanya, aja nanti apa? kita malam-malam. Iya, aku mau tanya soal aku ini soalnya baru. Pak Ranap, Ya, coba dipikir baik-baik. Ini kan pengakuan Allah di perjanjian lama, pengakuan Bapa di perjanjian lama itu tidak malaikat akan menentengmu ketika dicobai iblis kan. Kamu kakimu pun tidak akan terantuk ke batu, Kak. Malaikat akan menentengmu, tidak akan terjatuh. Nah, kenapa tiba-tiba dia dibunuh, disiksa, disalib, dihinakan? Itu kan tidak masuk akal. Padahal langit terbuka itu loh, baru ada suara dari atas kan. Aku berkenan kepada engkau anak yang kukasihi. Bu Rama, kalau misalnya bilang Kasihi di sini maksudnya apa? Iya. Bu Rama Bu Rama asal comot-comot Aku kasih ayat. tahu Pak Rana, Buti, coba berpikir ya, lah. aku gini ya Ibu, aku soal itu aku nggak bisa apa ya, Mas. Itu Sini aku kasih tahu nih, ya. itu aja sama Ya. Pak Ulung. Ya, jadi di dalam Mazmur 91 itu adalah doa Daud untuk manusia. Sedangkan di dalam Matius itu Yesus sudah mengatakan dia bukan manusia yang dianggap sama seperti di dalam doa Daud itu. Ya, di dalam Matius Yesus sudah mengasih tahu ya ketika iblis itu mencobai Yesus, Matius 4 ya, nih ya, saya lihat ya. Mereka ini kan antara iblis dengan Yesus ini kan menyerang, saling serang dengan memakai ayat ya. Yesus memakai ayat, iblis pun memakai ayat ya. Kemudian ya dikatakan iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, nah itu kan mencobanya dengan memberi itu ya. Yang ini ya dikatakan mana di ayat yang keberapa tuh? Ada Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, ayatnya yang keempat dikatakan ya, pencoba itu ya ayat keempat, akhirnya
Laparlah Yesus, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah. Nah itu, iblis mencobai Yesus dengan mengatakan, kalau kamu ini anak Allah. Yesus mengatakan apa? Jawabnya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi jelas di situ Yesus mengaku anak Allah yang artinya Tuhan Allah. Ini buat dia loh, karena yang sedang dicobai itu adalah iblis yang sedang mencobai Yesus. Lalu iblis mengatakan, ya jatuhkanlah, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembahku. Ya, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah engkau iblis. Ya, mana yang menantang itu ya, sebentar ya. Iya, ayatnya mana Pak ya? Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nah itu kan, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Nah ada tertulis ya, memang betul. Ada tertulis di dalam Mazmur 91 mengenai engkau. Nah tetapi Mazmur 91 ini bicara tentang apa? Mazmur 91 ini judulnya adalah, halo Pak? Iya, iya silakan duduk Pak, silakan duduk. Sebentar. Iya, nanti sore saya datang. Tapi bilang sebentar malam kita ya. ini Bu Uti, kita angkat tema apakah betul Yesus mati untuk hapus dosa kalian. Nah, ya sebentar malam kita. Oh, jam 3-an ya. Bagus sekali ya. Besok ya? Oh iya, besok jam 3 ya. Bilang bayar di muka gitu, bayar di muka gitu. Bayar dulu. Iya. Iya. Iya, besok jam 3 Pak ya. Jangan kasih kredit Bu Uti. Iya. Iya. Iya Pak, iya. Ya, oke, iya, terima kasih Pak ya. Ya, ada murid baru teman-teman ya, maaf ya sebentar. Ya, tetapi di dalam Mazmur 91 ya, itu dalam lindungan Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kudus ya. Artinya Yesus sudah menutup perkataan iblis ini. Ayatnya yang di Mazmur 91 ini untuk orang. Yesus sudah kasih tahu, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Aku ini adalah Tuhan Allah. Aku bukan orang yang ada di dalam Mazmur 91 ini. Anda itu cuma comot-comot ayat, dapat ayat-ayat kunci dari orang lain. Yang dikatakan akan menantang ini adalah untuk orang yang taat. Yang dikatakan ya malaikat akan menantang engkau untuk manusia, bukan untuk Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Tuhan Allah yang mana? Yang jelas yang sudah dikonfirmasikan kepada Yesus. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Allah yang adalah dirinya sendiri. Buktinya apa? Dan lihatlah malaikat melayani Dia. Anda boleh lihat ya, ketika malaikat dikatakan melayani Dia, Alkitab menyatakan malaikat itu adalah pelayan Tuhan. Ya, jadi jangan asal comot Bu Rahma, ngawur Anda, ngawur aku bilang. Ya. Mang Ranap. Iya, betul kan ya, pemikir ulung kan? Iya. Betul kan? Gini, Iya, nggak ada hubungannya. Kalau kita mau komparasi ya, saya tuh sempat jadi ateis 3 tahun. Aduh. Walaupun saya besarnya kecil tuh Kristen sekolah minggu, saya sempat jadi ateis 3 tahun. Kemudian waktu itu ya saya cuma gampang kok berdoa, Tuhan jika engkau ada nyatakan keberadaanmu dalam hidupku. Nah kemudian Amang Ranap kan pernah tuh bicara bahasa roh segala macam. Tiba-tiba di satu kebaktian, karena saya haus, saya puasa juga loh. Puasanya beda sama orang muslim ya, ketika orang makan bahkan orang nggak tahu saya puasa segala macam kan. Saya benar-benar cari Tuhan gitu kan. Artinya Tuhan, kalau engkau ada nyatakanlah keberadaanmu gitu. Artinya saya mau memiliki hubungan relasi dengan Tuhan yang lebih lagi, bukan cuma sekedar konsep aja gitu. Nah akhirnya pada satu saat itu yang Tuhan menjamah saya Pak Ranap. Nah artinya saya tuh orang yang dasarnya berpikir sangat logis. Ada 2 argumen saya ya. Kenapa Tuhan itu harus jadi manusia? Yang pertama, kalau Tuhan gak menjadi manusia, bagaimana Dia mengaplikasikan apa yang difirmankannya? Artinya Tuhan itu cuma omdo gitu. Dia punya prinsip-prinsip tapi dia nggak bisa diaplikasikan. Nah ketika hari penghakiman, saya cuma bilang, loh kalau misalnya Tuhan nggak bisa jadi saya dan hidup sebaik saya, apa hak Tuhan untuk menghakimi saya? Gitu, nggak ada. Tapi kalau siapapun orang konyol bilang itu ke Tuhan Yesus bilang, saya pernah hidup manusia yang paling menderita di dunia ini.
gitu. Jadi nggak ada lagi argumentasi. Tapi kalau ada misalnya yang menafikan Yesus sebagai Tuhan, buat saya sih gampang. Berarti saya itu ada dalam satu random ya, keacakan yang sifatnya tidak tersistematis, dan ya udah saya sial aja gitu. Itu yang pertama gitu kan. Artinya kalau misalnya Tuhan nggak bisa menjadi manusia dan nggak mau jadi manusia, artinya Tuhan itu cuman omdo. Dia berfirman banyak-banyak, tapi firmannya sendiri nggak bisa diaplikasikan dalam wujud manusia. Sementara manusia itu harus mengaplikasikannya dalam wujud manusia gitu. Tuhan tuh nggak bisa semena-mena. Tuhan itu harus adil. Lawannya adil itu adalah semena-mena. Artinya kalau Tuhan nggak bisa menjadi manusia dan dia nggak bisa mengaplikasikan apa yang difirmankannya, wah itu udah bukan Tuhan. Bukan Tuhan gitu. Maaf Pak. Ibu Rahma. Assalamualaikum Ibu warahmatullahi Rahma. wabarakatuh. Halo, Kores. Salam lanjut Bang Kores. Iya, Ibu Rahma, saya mau Bang kasih Kores. tahu. Bang Ya. Kores, Yesus bisa merubah muka tuh, berubah-ubah. Itulah yang Enggak, membuat aku nggak akan ke ini Ibu Rahma, aku nggak akan ke yang klasik-klasik gitu. Aku cuma ini aja soal Lanjut. Yesus kan. Iya, siap. Tar dulu, ini Kan harus ikut menjadi konteks manusia dulu ya? sebentar, Kores. Kamu tiba-tiba langsung boleh, motong. silakan, Bu Ti. Pakai Lanjut konteks aja dulu. Saya kepengen menjawab juga tadi pertanyaan ya. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib gitu kan? Kenapa dia harus istilahnya harus aib banget. Kata Bu Rahma tadi kan katanya bahwa dia adalah anak yang kukasihi. Ibu Rahma, saya mau kasih tahu ya, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya Yohanes Pembaptis itu sebelumnya dia belum kenal siapa Yesus itu ya. Jadi perkataan Elohim yang dari langit itu, inilah anakku yang kukasihi, itu sebetulnya konteksnya adalah untuk memperkenalkan ya siapa Yesus itu kepada Yohanes Pembaptis. Kamu baca itu di dalam Yohanes 1 ayat 33. Dia belum kenal. Jadi ketika dikasih Roh Kudus, nanti kalau kamu membaptis seorang anak, seorang manusia, lalu ada roh turun di atasnya, itulah dia Mesias itu, anak domba Allah itu. Jadi itu konteksnya ya. Jadi itu untuk memperkenalkan. Lalu Ibu mengatakan kenapa kalau dia itu adalah anak yang dikasih, dia membiarkan Yesus itu mati. Nah, Ibu Rahma, seperti perdebatan saya dengan orang-orang di ini ya, dengan Kores, dengan semua, dengan Riva yang paling ini ya, bertanya terus ya. Kenapa Elohim di tempat kamu itu di dalam perjanjian lama galaknya minta ampun, tetapi di dalam perjanjian baru dia malah menempeleng, kalau ditempeleng malah kasih pipi kiri pipi kanan katanya. Ini kan nggak mungkin. Iya, sebentar aku lagi menjawab, Bu. Ya, ini nggak mungkin ya, nggak mungkin, itu dua Tuhan yang berbeda. Nah, itu yang kalian tidak ketahui ya. Tuhan itu, ini aku singkat ya. Tuhan itu dia pembalas, Bu. Untuk dosa, satu dosa pun dia nggak bisa luput ya. Di balik kemarahan, Allah itu pemarah dan dia menghapus dan menghukum dosa itu tanpa tedeng aling-aling. Di dalam kitab perjanjian lama itu kejam banget melihat ya. Sebentar, di dalam kejadian perjanjian lama itu dia kejam banget menghukum dosa. Kenapa? Ya karena Allah itu murka. Tetapi Alkitab di dalam Nahum 1 dikatakan di balik murkanya itu 100% juga ada kasihnya. Oleh sebab itu, karena dia mengasihi seluruh umat manusia itu, sedangkan manusia itu semuanya harus menerima kuasa kemurkaannya itu. Oleh sebab itu dia memberi solusi. Dia menyelesaikan masalah itu sendiri di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Di salib itu, sebentar, di salib itu kuasa ya kemarahan Elohim itu ditimpakan kepada Yesus, dan di salib itu kasihnya dinyatakan. Itu dia yang harus kamu ketahui ya. Kalau misalnya memang ya? Tuhan mengasihi, Logikanya begini Bu Uti, logikanya begini, gini nih logikanya. Kamu dengerin saya ngomong aja belum? Udah Aku langsung. punya perusahaan nih, aku punya perusahaan kan, terus perusahaanku ini saya mengasihi nih karyawanku kan. Tetapi tidak mungkin karena saya mengasihi karyawanku lantas anak saya bunuh, anak kandung saya aku bunuh gitu. Nggak mungkin. emang begitu, Bu Rahma, memang begitu konsepnya. Loh, nggak begitu dong. Memang begitu konsepnya. Nggak begitu. Lanjut Bang. Nah, sekarang apa? Kenapa kamu mengatakan begitu konsepnya? Di mana kamu Contoh mengatakan ini, begitu Bu Uti konsepnya? mengasihi kaum muslimin Nah. itu dengan cara menceraikan suaminya. Oh, tidak seperti itu. Loh, Tidak itu seperti buktinya itu. kan ya, Bu Uti ya? Yang konsep di kamu itu, makanya kalian menyamakan. Kalian nggak bisa terima yang Enggak seperti dong. ini. Coba, Karena itu sebentar. Cara mengasihi, bukti mengasihi itu dengan Tuhan membunuh anaknya kan, gitu kan? Tuhan membunuh anaknya. Dia kasihi kan, Maksudnya? gitu ya? Maksudnya? Kan Yesus mengatakan di dalam Yohanes ya, Yohanes 10 dikatakan ya, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya
bagi domba-dombanya. Nah itu dia. Dia Nah makanya kamu itu percaya buktinya, sekarang kan? gini, kamu percaya bullshit nggak ketika ada Allah yang ada Tuhan yang mengatakan, aku mengasihi kamu rahmatan lil alamin, tetapi kalian dibiarkan masuk neraka sendiri. Ya kalian ditimbang-timbang, Iya, cari makanya selamat kekristenan sendiri. itu paling benar kan? Enggak, sedangkan Gimana Tuhan sebentar. mengasihi dengan cara membunuh anaknya? Enggak, aku mau nanya, Kan gitu. sedangkan dia tahu enggak dengan cara begitu enggak ada satupun yang selamat. Itu benar kan? Itu paling benar. Kita Buntutnya anggap dia itu juga paling benar. mengatakan atas ridhonya sendiri. Ini yang mana nih yang bisa Jadi dipercaya? kalau Islam agama-agama yang lain salah lah udah, kekristenan paling benar lah udah. Hah. Nah, Emang ini iya Bukti benar? kan membuktikan itu dengan cara apa? Bukti mengorbankan orang yang paling Bukti kasihi, yaitu suami Bukti tinggalkan gitu. Bukti untuk mengasihi Islam. Nah, Jadi di kalau saya dalam mengasihi Islam, Yohanes ya, Yohanes 14, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang Cakep. siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Iya, dengan itu pengorbanan, kan untuk kekristenan. ya sekarang Itu gini, kan untuk dengan kekristenan. pengorbanan Apa? Yesus di kayu salib itu menyatakan kasihnya. Dengan pengorbanan Memang Yesus di begitu kayu salib konsepnya, harus ada yang menyatakan mati. dia Harus ada menyatakan yang mati. sebentar ya dengan kematian Apa? Yesus Ini gue di udah kayu setuju, salib. Bukti. Nah iya. Gue udah setuju. Nah sekarang gimana dengan konsep kamu? Itu kan ngawur Om, itu. kalau Tuhan kami tidak maha drama, tinggal maafkan. Kalau Nah kita itu berbuat salah, artinya mereka Tuhan tobat, kamu maafkan konsep aja. dosa Gitu aja kagak terus. tahu. Artinya memang Allahnya nggak Allah yang Iya, kudus, dan artinya Allah bukan nggak Allah yang benar. kudus itu, Berarti bukan Allah Tuhan itu. gampangan gitu loh. Masa Kalau dosa agama hanya kan soal gampang. perkara Soal kudus begitu itu doang. Dia- kalau misalnya Lah, memang dia kekristenan pernah darah nggak itu ada suci kata ya, kudus. darah itu suci ya di kekristenan. Darah itu Darah perlambang Kristus. nyawa. Di dalam darah Kristus itu kejadian suci ya? 7 sebentar. Iya dong. Di dalam kejadian 7 Oh. darah itu perlambang nyawa. Ya udah. Orang yang nggak punya darah nggak hidup, tidak ada Jadi- darah dalam Iya, tubuhnya. tapi tidak kalau hidup. ya kalau Oleh Islam kan nggak perlu sebabnya di begitu ya dalam darah bertobat. Yesus Yahudi orang juga mendapatkan pakai roti kehidupan. jadi, pakai apa? Kata siapa Kotoran roti? sapi juga jadi pengampunan. siapa? Tapi kalau Kata Kristen kan siapa? fokusnya darah ya. Nah, Kata ini siapa? Silakan Mbak mikir. Bauti Heeh. kalau Iya. kata Kores ini siapa itu memang tadi pakai dibilang darah logika Yesus logika suci. kebalik gitu. Iya. Jadi dia menafsirkan konteks sesuka hatinya dia Iya. supaya dia menang gitu. Mm-mm. Orang ini memang masih ada Ini masalah gue setuju, gue masalah setuju sama itu. kekristenan, my brethren. Jadi, Gini dia aja, itu- ngomong pakai timing ya, jangan mau kalau ngomong Enggak, kayak gini dia pakai percuma timer. sama dia juga pakai timing, dia pasti framing terus gitu. Framing Framing. apa? Yesus itu mati, bre. Nah Itu iya memang. bukti itu. Loh, kata siapa Yesus mati? Isa diserupakan ke Loh. Anda imannya kemana sih? Kak? Iya, Sama iya. Pak Udah, Bauti. ini kan gue ke Oh, Isa. secara perspektif Oh, nggak bisa kekristenan dong. Yesus Anda itu harus mati. jujur, Anda Itu harus bukti jujur. kasih kan gitu kan. Misalnya gue misalnya Rahmat, punya tolong nih, ada pemikir yang nggak ulung jujur punya nih, ada gue yang punya nggak utang ke jujur nih, pemikir ada yang ulung nggak jujur, misalnya. ada yang nggak jujur, ada yang nggak jujur. Nggak usah Nggak jujur apa? Ini kan kekristenan memang lu nggak mengakui Yesus mati Loh, itu sekarang adalah bukti kasih. Loh, Anda kan tidak mengakui Yesus Ih, mati. gimana sih? Anda tidak mengakui Yesus mati. Isa diserupakan. Iya kan Isa tadi Bukti diangkat. bilang itu yang paling Anda benar ya udah pilih. gue ikutin Anda aja. pilih. Gue ngikutin aja. Loh, kalau Anda Kok jadi ikutin nggak berarti pede sih? kalau Anda ngikutin berarti Anda nggak pede dong dengan iman Anda. Lah gue ini mengikuti kekristenan. Oh enggak, Anda mengikuti selera tafsir Anda sendiri, nggak ada kekristenan. Iya. Nggak Tadi nggak- Bukti udah Oke, setuju Yesus enggak. mati kok Nggak itu adalah nggak- bukti nggak kasih. ada Kenapa kok? satu tokoh Kristen itu yang menganggap bahwa kalau kita mengasihi harus mengorbankan orang yang dikasih. Itu nggak ada, cuman Anda aja yang dengan Lah, itu logika Yohanes 3 nomor 16 Nggak apa? ada, nggak ada. Ya itu kan Anda sendiri yang tafsirkan segila Iya. mungkin gitu, Yesus absurd menyerahkan mungkin. nyawanya itu apa maksudnya? Ya sudah. Nah, sekarang biarkan saya bicara, biarkan ya. Saya ngomong ya sekarang. Kalau kamu diam, kalau Ini kamu pemikir ulang sama Bukti coba ngobrol dulu deh. Iya, Bagusnya gimana? enggak sekarang gini ya. Sekarang Kita gini, sih, Joko, pertanyaan jangan- saya balik jangan- aja ke jangan tempat ini kamu ya. Kalau di tempat kami ya konsep Bapa, konsep Tuhan dengan manusia itu adalah antara Bapa dengan anak. Ada ikatan batin yang sangat lekat antara Bapa dengan anak. Seorang anak dia itu mempunyai hak waris kerajaan bapaknya. Oleh sebab itu sebetulnya kita ini keturunan Adam ini kita ada bersama dengan Bapa kita. Tetapi dosalah yang memisahkan kita. Ya kalau Adam nggak berdosa, kita masih sama-sama dengan Bapa kita di Makanya sorga untuk sana. membatalkan Nah, dosa itu kan dengarkan, mesti ada yang dengarkan. dibunuh satu Saya kan, butuh waktu yang 3 paling menit lah. dikasihi. Saya butuh waktu 3 menit supaya kamu terbuka pikirannya. 3 menit Ya, kepanjangan, 2 menit Bukti. lah, 2 menit Ini ya. kita udah sepakat sebenarnya. Saya supaya butuh gua bisa waktu 2 lanjut lagi. menit. Jangan kamu asal framing ayat orang gitu kan. Framing Nah, apa ini? ya, Yang bagian mana gua lah saya framing? mau ngomong kok nggak dikasih.
dengerin dulu ya. Karena udah Kami tahu, punya pasti Yesus itu konsep mati untuk menebus Bapa dosa, dengan kan itu anak intinya. tidak sama konsepnya dengan Tuhan Anda yang adalah bos Memang dan nggak sama. Anda ya dan Anda Memang adalah nggak sama. hamba. Ini dari tadi gua Karena sekarang masuk akal nggak? Mana yang lebih masuk akal? Penciptanya itu dia itu adalah majikan dan yang dia ciptakan itu diciptakan hanya untuk sembah sujud. Yang Ya beginian itu. tuh nggak Ya, masuk paling akal. masuk akal itu kan yang ngebunuh anaknya masuk sendiri akal itu untuk adalah bukti kasih sayang saya kan gitu. melahirkan anak saya, istilahnya saya menciptakan anak saya punya hubungan batin dengan anak saya. Nah, Buti, anak bunuh nggak saya itu anaknya? punya Bunuh hak nggak anaknya tinggal itu? bersama Anaknya Buti, dengan Buti saya. bunuh nggak? Ketika anak Iya. saya itu jatuh, Dibunuh nggak? dengerin, ketika anak saya itu jatuh masuk jurang, bapak saya itu akan memperjuangkan hidupnya menyelamatkan Enggak saya. diperjuangkan. Tetapi Dia dibantu kalau untuk lebih masuk Anda, jurang ke lebih Tuhan dalam. Anda yang Dimatiin, mengaku Buti, dimatiin. bahwa dia maha kasih, maha penyayang, Buti ketika dimatiin, anaknya Anda dimatiin. jatuh ke dalam dosa, ya, ketika Anda jatuh dalam dosa, dibiarkan, bahkan kalian diharuskan masuk neraka, mendatangi itu Yesus dibiarkan neraka. mati, kan Ya, begitu, itu konsepnya Yesus kekristenan. itu dia menyerahkan, itu berasal daripada Bapa sendiri. Dialah Iya, yang Bapaknya menebus ngebiarin, kami, dengar. Dialah yang menebus kami dalam Ya, kuasanya. dengan cara kematiannya kan, Bapak membiarkan Yesus supaya Yesus menebus Kenapa dosa harus manusia, mati? kan Kan gitu. saya udah bilang, kalau dia tidak mati, dosamu tidak akan selesai. Hubunganmu Nah dengan itu Tuhan di tidak situ akan selesai. betul. Kan gitu kekristenan. Oke. Kenapa sih Karena apa? nggak Karena pede? dia harus menghukum dosa. Dosa itu harus dihukum, tetapi di balik kemarahannya menghukum dosa, dia menyatakan Iya. kasihnya. Nah, sekarang Ya, kamu kasihnya itu kan enggak, dengan membiarkan kamu mau anaknya mati, kan memframing begitu. bahwa Yesus itu adalah anak, yang maksud kamu adalah anaknya yang manusia biasa, ciptaan. Kamu Enggak ada hanya kesana. mau Dia memframing. anaknya keren, super Maaf, power, keren, kamu sakti. memframing ya. Dia Memframing dikatakan gimana di ini? Alkitab Gimana nih? Gimana dialah kekristenan ya. memang Di begini, dalam kan? Yesaya 63 Astaga. dia itulah Kores. yang menebus Bauti. umatnya. Kamu memframing seolah-olah Ya. Yesus Memframing itu di mana orang? adalah anak Emang dalam mengimani nggak Yesus hubungan mati? biologis. Dia memframing. Mengimani nggak Kamu ini apa Allah memframing Bapa ya, itu membiarkan Yesus menyesatkan mati demi agama menebus dosa? orang lain. Kenapa dibilang untuk framing ini? kerjaan Kalian gimana Anda. sih? Nah iya, kenapa kamu mengatakan oh anaknya yang dia kasih? Itu Alkitab jelas mengatakan Yesaya 63. Ya, emang itu anaknya yang adalah dikasih, firman-Nya. Nah sekarang ketika Ya, memang firman-Nya itu itu, gimana nah sih? sekarang aku mau nanya, makanya Anaknya kamu kan dengarkan mati. kami. Makanya kamu dengarkan kami. Kamu nggak ngerti apa-apa. Tuhanmu Dari itu nggak tadi kayak gue Tuhan dengerin kami. orang sama kok. Dari tadi kita bertiga Nah, sekarang sepakat. masuk Tapi akal kenapa nggak? gue dibilang framing Sekarang ketika masuk Yesus itu akal memang nggak? mati Ada untuk menebus Tuhan dosa yang gitu minta loh. dibela supaya kalian mengorbankan diri untuk dirinya. Ini bukan Tuhan. Tuhan yang benar itu adalah Bapa dengan anak. Ya, itu Iya, itu dah kodrati anaknya kan dibiarkan manusia. mati kan begitu. Anaknya bilang mati, anak yang mana dulu? Ini Anaknya yang Yesus dimaksud itu anak Yesus. itu saya dengan Tuhan saya. Kalau Iya, Yesus nah, anaknya Bukti- Yesus itu tapi kan adalah Bukti kan firman-Nya. nggak pantas dosanya untuk menebus manusia kan. memframing. Jadi bukan Anak, Bukti yang sebentar. dibiarin mati. Anak Allah buat Yesus itu bukan sama kayak saya yang anak Allah, Ya bukan. nggak Mesia yang menyamakan siapa dari tadi? Kamu memframing. Ya Memframing anak bagi Allah yang mana? buat Orang- Yesus orang tertulisnya dikatakan Yesus mati, ya udah mati firman-Nya memang. telah menjadi manusia. Nah, iya siap lah. Oke, Oke. firmannya mati kan, Oke, dibiarkan iya, mati firman-Nya kan. mati karena apa? Karena dia mengasihi, ya kan? Tetapi matinya jadi kan memang karena mesti ada dia kematian Tuhan. dalam kekristenan itu untuk Jangan bukti kamu kasih. anggap seperti mati manusia. Matinya dia atas Lah emang disalib maunya itu bukannya sendiri. mati manusia, disalib. Iya, tapi atas maunya sendiri. Dia Ya bangun. Nah, itu yang harus Ya kamu udah jangan kan bangkit jangan lagi kan, lupakan. dibiarkan Dia 3 hari kan, Iya, gitu iya, kan. dia bangun. Nah, sekarang cakep. apa Dari tadi ada kayak kita manusia yang sepakat. kayak gitu kan? Yesus Ya itu menghukum dia, makanya memang Elohim pertama sebentar. bukti kasih kekristenan itu harus ada yang Elohim mati, kan gitu. menghukum dirinya ya di dalam diri Yesus Kristus itu murkanya nyata, tetapi di dalam Yesus Kristus kasihnya juga nyata. Itulah sebabnya Iya, Yesus siap. ya Nah, ini yang dirinya sendiri memang yang anak menanggung favorit Yesus kutuk inilah, dosa. makanya dialah yang menjadi Nah, mati yang itu pagan ya dia, itu dibiarkan mati adalah itu dia. yang pagan itu yang minta darah untuk dipersembahkan Yang kepada kepagan dirinya. siapa? Yang kepagan Yang aduh, tidak ini kok pagan, takut yang banget Yesus kepada menumpahkan darah itu dia memberikan darah untuk penyelamatan manusia, bukan minta Nah, darah itu untuk itu dirinya. memang begitu konsepnya. Siap, Nah. nggak apa-apa, nggak ada masalah.
Lah iya, Cuman sekarang ini kita konsep mesti Tuhanmu menyepakati bagaimana? dulu. Memang konsep mesti ada Tuhanmu. kematian. Nah, sekarang aku mau nanya. Dalam kekristenan itu konsep sebagai bukti Tuhanmu kasih itu- sayang gitu Iya, loh. sekarang konsep Tuhanmu masa dia bilang dia sayang tapi dia menyuruh kamu Ya masuk udah neraka. kita salah lah, anggaplah kita salah Iya, lah, emang kita salah. salah lah. Emang Mesti iya. ada yang mati karena Ah. sekarang bukti kekristenan mencintai yang non Kristen mana? Maksudnya? Iya, kan dicontohkan oleh Tuhan kalian Ah. bahwasanya harus dikorbankan nih anak yang paling dikasihi, dibunuh. Itu bukti kasih Tuhan kalian. Sekarang bukti kekristenan mencintai yang non Kristen mana? Kok anak kalian gak ada yang kalian bunuh? Maksudnya? Nah, ini kan framing dia kan. Kalian bingung. Otaknya kemana sih kamu Memang Eslo? dia otaknya nggak beres. Otaknya nggak jalan ya pemikir Karena gini, lanjut lo kok pemikir. nggak jalan? Otaknya nggak jalan. Tuhannya- Orang Tuhan ngomong gimana apa mencontohkannya dia dalam framing apa kekristenan? pula ya ampun. Ya artinya gini, Iya. kalau dia tadi kan nggak sadar bahwa dia bilang kematian Yesus itu fungsinya apa, terus dia samakan, dia paralelkan. Jadi orang Kristen itu harus sama gitu mengorbankan anaknya. Nah, jadi kan Tuhan otak sudah dia memang mencontohkan, my Aduh, brother, dia my memang sister. ya. Tuhan tuh sudah mencontohkan Betul, gimana cara mencontohkan, berarti kan mengasihi kami nggak punya manusia, kapasitas kan gitu. untuk itu. Kami nggak punya kapasitas Iya, karena kan? loh, kasih manusia tuh apa sih? Kasihlah Iya. musuhmu, itu udah perintah. Tampar pipi kiri, kasih pipi Ya kanan. buktinya Itu udah, apa? itu udah Kasihilah udah musuhmu tuh buktinya apa gitu kan, dikasih tahu contohnya gimana sama Nah, Tuhan. buktinya ketika di gerejanya dibakar emang ada yang marah. Iya, gitu. Itu Kita- bukti kalau nyata di disinggung, depan kita matamu. santai. Kalau Gitu. disinggung Kalau Gereja marah, dibakar tapi itu persekusi bukti. jatuhnya. Nah, sekarang bukti Itu kalian bukti. mengasihi kami apa? Masa gereja yang dikasih dibakar? Lah, Anak gereja dong. dibakar emang ada yang nggak ngomel? Emang Nah, ada jadi yang gini. ngomel? Lu bukan soal Aduh. ngomel-ngomel. Lah, itu bukan bukti bukti yang paling kasih. nyata. Emang Bukti kalian paling nyata bisa itu melakukan mengorbankan yang itu? paling Nah, sekarang dikasihi, pertanyaannya anak, bisakah? anak. Jadi Bisakah kalian kalian pembunuh anak. melakukan itu? Kagak bisa. kan otaknya- Orang Kristen yang bisa Otaknya lakukan itu. Konyol gitu. Iya, Kita Iya. buktinya berani apa, mengorbankan Bukti? Mana? Ismail gimana? Anak Bukti udah ada yang dikorbanin belum? Nah, itu kan karena dia memframing ya, pemikir. Dia memframing Memframing apa? bahwa Dia anaknya itu framing, seperti dia- manusia. Saya sudah kasih tahu. Anaknya Iya. itu buat dia adalah yang diciptakan. Yesus itu diciptakan ya, Ya, gitu percuma kan. sih nggak ada ini yang contohnya menurut kan, dia contoh dari gitu Tuhan ya. Bapak Itu kan. dia Dia memaksakan, Nah, memframing. sekarang ada ini dialog umatnya nih gitu. mana Iya. contohnya? Katanya pengikut Nah, ini memang Yesus. Kores ini memang aduh dia putar balik dia sama kayak Riva setali Putar balik sama gimana Sama sih? dia Kores Riva Iya, sama mau itu terbalik. masih mending Salah tadi apa yang sama gua yang sama? Bu Rahma lah. Kores nih aku kasih tahu sama inilah, kamu, Kristen Kores. itu kalau udah ditagih Ya. janji Bu Rahma, itu. Enggak, ini udah Masih dijawab. mending kalau ini Kabur-kaburan. logikanya bengkok gitu loh. Heeh. Bengkok Artinya gimana? dia menggunakan Tuhan kalian satu contohnya ayat, gimana tafsirkan itu soal sendiri. mengasihi? Ya. Kasih karunia itu contohnya gimana? Loh, itu kan Coba kasih dibaca dong karunia Yohanes Tuhan 3 yang nomor absolut. 16. Itu kasih karunia Tuhan yang absolut yang manusia bisa, yang manusia Sekarang nggak kalian akan bisa. mana? Kalian mana? Contoh kalian, bukti kalian kepada kami mengasihinya mana? Ya perintah Yesus saling mengasihi saja. Kami tidak bisa Ya akan mana menyamai buktinya? bahwa Buktinya itu kan Kristen- baru omdo doang seperti yang lu Loh, bilang di awal. kalau Itu baru memang- ngomong Nah, ini doang. kan Harus ini ada dia buktinya maksain dong. kalau kita mati Buktinya. buat anak kita katanya. Iya. Heeh. Artinya buktinya gini, Manusia, kekristenan itu, ya sebentar Kores, manusia tidak bisa menebus Bocor, menebus Bu. dosa manusia lain. Itu yang harus Anda ingat. Ah. Yang bisa menebus Ah. itu adalah Tuhan. Manusia di situ tidak dia bertanggung nggak jawab. mau. Sip. Nah, itu Jadi kan buktinya saya, Tuhan. Sekarang jadi buktinya saya kekristenan nggak kepada perlu non-Kristen mati yang gua buat tanya. anak saya. Manusia tidak bisa menebus Iya. dosa manusia. Oke, Yang berarti- bisa itu hanyalah Tuhan dan Yesus Nah, telah Iya, itu soal melakukannya dosa-dosa karena kan dia itu Tuhan. kepada kekristenan. Lah Sekarang ngapain bilangnya kamu kalian nyuruh kepada saya non-Kristen apa? mati buat anak saya? Ini kan artinya kamu tidak Nah, tahu. iya. Kenapa Bukan kamu buat menyuruh anak saya mati buat anak kami, saya? Buat kami. Ya iya, Bukti kenapa? ini Kenapa mengasihi kamu kami. menyuruh Itu saya mana? mati? Artinya- Bukan buat anak artinya- saya. Ah, bukan kita buat mengatakan Yudi. manusia nggak bisa menebus manusia. Saya manusia. Nah, iya, betul. Soal bukan, Yesus bukan Tuhan soal beda. ini, mengasihi. Yang bisa melakukan Mengasihi. menebus dosa, mengampuni dosa, Bukan, melupakan bukan soal dosa, menebus menetapkan jangan dosa itu kabur-kaburan. Tuhan. Yohanes 3 nomor Tuhan. 16, bukti kasih karunia. Ini Nah, namanya Nah, iya, kalian mengasihi ini satu namanya sama. Kalau framing misalnya ya kalian nggak bunuh teman-teman, anak, Iya, apa framing, arguing in the cycle. menyelewengkan ayat Oh. orang, seleweng, Seleweng, menyesatkan seleweng, ayat selebel. orang, sesat. Ya udah, kalau nggak bisa buktiin berarti kita Lah, nggak bisa bisa mempercayai ngebuktiin. Yesus Tuhan. Nggak bisa Karena kalian Arti tidak mau gini, membunuh anak kalian Anda sendiri. Ya bisa itu artinya menerima karena kamu jawaban bodoh, dari tidak mau dengar Mbak omongan Uki. Goblok, orang. parah. Aku Iya. kok dibilang goblok. Lah emang iya, bagaimana dibilang nggak Gimana bodoh? ini? Orang Nah, saya memang dia ngomong sengaja apa, kamu mancing. ngomong apa? Tangkapannya Mbak Uki, kemana? Mbak Uki, Wah. Mbak Uki, Ih. sabar aja. Artinya orang ini memang Heeh. mau memancing-mancing. Jadi tipologi Iya. orang Memancingnya ini apa kalian bu? dia Kalian kan kalau nggak punya, bisa ngebuktiin, ya YouTube, aku ya terus saja kemudian gitu dia loh. Jadi kita monetize pindah dari topik situ. yang lain. Jadi dia memang butuh ini jurus basi di FIC, dia sering bahas ini tapi dia nggak mau terima jawaban. Tadi Iya. kan bukti udah Yang jawab mana kan. yang Kalau dibahas? misalnya kita harus mengorbankan anak kita buat apa? Bapak Ya bukti mengorbankan kalian Yesus mengasihi kami lah. Oh, Oh, percaya enggak. berarti memang Bukti. kekristenan itu Nah, agama kasih. Karena itulah melakukan apa yang dilakukan maksudnya Tuhannya. Anda. Kan gitu Oh, enggak. kelar. Lo kok enggak?
Anda nih bikin Kores, recycle. diam lu. Nih gua kasih tahu ya. Manusia tidak dapat menebus dosa manusia. Satu-satunya ini akan selalu yang bisa, cycling, Bre. yang Ini akan bisa selalu cycling selama kalian satu-satunya denial. satu-satunya yang diakui bisa saja, kami tidak melakukan mampu melakukan itu seperti itu. adalah Pasti. Tuhan. Kamu Oh, iya. nggak mau dengar omongan orang Bukti lalu biarin aja terus dia halu. Dia halu aja biarin lah, silakan dia halu. berhalu. Ayo Udah, dia biarin diakui aja saja halunya dia. ya kami Oh, ya iya, nggak saya mau mengakui lah kan gitu. kehaluan Jadi Anda. jadi Saya mengakui Anda gue tinggal halu. bilang Saya oh mengakui ya Anda halu. Saya berarti mengakui Anda halu. kesalahan Halu. karena apa yang diajarkan Tuhan Otakmu memang nggak saya nyampe, jalan. Kores. Udah Saya yang lain halu. ganti. Next nggak Saya nyampe mengakui dia. Next nggak nyampe. Orang ngomong apa dia Susah ya ngomong Pak, apa? pertanyaannya ya. Ya udahlah enggak, kalau bagaimana gitu. Anda bisa kan Anda mengaku orang pintar tapi Ngomong kok aja tangkapannya gimana orang diajarkannya enggak, begitu. tangkapan lu kok Tuhan kami enggak mengajarkan nyambung. beribadah kepada kepada tangkapan dia. Ya, kami lu lakukan kok nggak itu. Lah, nyambung. kalian diajarkan Yesus bunuh itu anak yang dikasihi kok Ya nggak mau. bukan, itu bukan anak yang seperti saya. Tangkapanmu nggak Ya memang, Bu, nyambung tapi ya, Ibu, kapasitasmu ada anaknya kurang, Bukti. udah kapasitas kurang. Orang ngomong apa, kamu ngomong Ya, memang. apa? Ngomong Manusia apa, kan gimana saya udah ngomong bilang anaknya? manusia Terus tidak dia bisa meninggal memberikan nyawanya. nyawanya menggantikan Bukti. tebusan buat manusia. Ya itu, Yang itu bisa Tuhan itu itu. adalah Tuhan Nah, sendiri. kekristenan buktinya Ya mengasihi Tuhan kami apa? Yesus itu karena Jangan dia ondo-ondo Tuhan aja maka dia lah. bisa Dilakukan melakukan aja lah itu. penyembelihan anak Nah, seperti kalau saya Ishak untuk dan apa? Yesus Sekarang itu. tanya, untuk apa saya menyembelih diri saya untuk anak saya? Oh, Bukan Untuk bukan apa? bukan bukti, anaknya bukti, bukti. sorry. Iya, anak Sorry, saya tadi untuk dia apa anak punya- saya Ya, menyembelih jadi untuk saya Jadi untuk bukti apa? untuk kami, Bukti. bukti untuk kami. Iya, iya, Bukti untuk apa? kami, oh, Untuk ternyata apa? memang Supaya kekristenan apa? mengasihi Supaya apa kami maksudnya? yang non-Kristen gitu. tadi Kores Ah. hujat Ibrahim katanya menyembelih Ismail. Iya. Ibrahim juga kan menyembelih Apa? Ismail Enggak, gitu. gue bilang Ishak. Oh ya enggak. Karena itu kan Ishak sama Yesus kan Di dikorbankan Al-Quran gitu loh. kan Itu ada kan yang itu kan disembelihkan contoh dari Ishak gitu. Tuhan. Anda ini Kristen atau Diikutilah. Islam sih? Yang disembelih di Al-Quran itu Ishak atau Ismail? Ini Kagak orang tahu, gua- nggak gua- ditulis ini di mau situ, Ibrahim kagak balik tahu, lagi sekarang ya. nggak ngerti. Oke, siap. Oke, kita Kurang pindah info, topik kalau di gitu situ mah dong. kurang Ya, info. Topik ya, apa? kita lanjut Anda yang nggak lain. bisa buat topik kok. Mm-mm. Apa? Aduh, Cuma si framing, Kores, framing itu Kores bukan jangan topik. tunjukkan kopongnya Anda otakmu, istilahnya punya Kores. preposisi. Jangan Iya, tunjukkan, Dulu sama Kores. But itu nggak bisa membuktikan kalian mengasihi kami. Kakak kita cukup tahu apa, aja di apa sini. yang harus dibuktikan dengan halu ini? Halu begitu. Membuktikan gitu. Gila Bunuh Anda anak. gitu. Bunuh anak sendiri. Siapa yang suruh-suruh bunuh Itu kan anak? halusi- Iya. itu kan Itu halusinasi Tuhan kalian Anda. bunuh anak. Loh, itu karena Anda firmannya berhalusinasi itu lain, seperti itu itu, nggak beda. apa-apa. Berhalusinasi ada apa pula? Udah dibilang Anda yang berhalusinasi bisa seperti menebus itu, manusia Bapak. itu Karena kasih hanyalah karunia Tuhan. yang Gitu. besar. Nah, kalau batu menyerahkan menyerap anak yang dia dosa, kasihi. nah itu bukan Tuhan. Kalau batu menyerap dosa itu bukan Tuhan. Bukti, Ya, bukti. batu Karena saja kan yang mengorbankan anaknya bisa kan nggak mungkin, kan mengampuni lebih mulia dosa, batu malah. sebentar, Bukti, yang kita bisa nggak terpancing, mengampuni kita nggak dosa, terpancing. menyerap dosa, menetapkan dosa, menghukum dosa Iya, cuma adalah kan batu Tuhan. nggak punya anak dan Nah, anaknya kalau nggak dikorbankan, batu, kan? Jadi batu nggak perlu menyerap pembuktian, dosa, gitu loh. apakah Nah, sekarang batu ini itu kekristenan Tuhan? mana buktinya? Sekarang aku mau nanya, Kalian mau bunuh anak kalau kalian demi batu- membuktikan kalian mengasihi Iya, kami. iya. Sekarang aku mau nanya, kalau batu nyerap Karena- dosa, apakah itu Tuhan? Apakah batu harus membunuh Ya, dirinya saya 6 sendiri? nomor 5 sampai 7 juga Jawab batu hapus dulu, dosa jangan kok. nyuruh saya jawab terus. Jawab dulu. Kak Gores. Iya itu Iya, dijawab. ada Memang gua- batu memang loh, menyerap makanya, dosa. makanya Yesus disebut ini Ada kita loh pindah batu topik ke nyerap batu dosa. sekarang ya. Makanya Yesus itu Ada disebut sih. juga batu di Korintus 4 nomor 11. Yesus Karena batu Yesus adalah setara dengan sifat, batu. tetapi Soal kalau apa? Soal batu di pengampunan tempat dosa, kamu ada Buti. bendanya, dicium-cium itu nyerap dosa. Kamu memang pakai Yesus bukan pikir, nah benda, dia. makanya yang menyerap dosa, menebus kan benda. dosa, mengampuni dosa itu Tuhan. Makanya Yesus Nah, terus melakukan kenapa itu karena ya dia udah gini Tuhan. aja Yesaya 6 Dia nomor 5 menebus sampai 7 dosa, dibakar. dia menyerap dosa, Kisah para dia apostol mengampuni 4 nomor dosa 11 karena dia dibakar. Tuhan. Ya jadi Nah, kalau kan. kamu Itulah- memaksa itulah kenapa saya Yesus untuk disebut menjadi batu. Yesus seperti adalah Yesus, batu yang saya bukan dibuang. Tuhan. Ingat, saya bukan Bakti, Tuhan. bakti. Jadi saya nggak Itulah, perlu Kak, melakukan kalian kan seperti menyembah Yesus. Yesus kan. Nah, Yesus itu Nah, batu itu dulunya. ya ingat ya. Yang menebus dosa, menyerap dosa, mengampuni dosa itu Tuhan. Jadi Ah. hanya satulah Yesus Itu ya lah itu. yang Makanya Yesus melakukan itu batu itu. setara dengan Jadi di Yesaya menjadi 6 nomor 5 pemikiran sampai buat 7. kamu. Itu namanya Kalau batunya ada rispa atau batu glowing menyerap stone, batu yang dosa, menyala. batu nyerap dosa, apakah Coba batu Hajar itu Aswad Tuhan? dicium ngapus dosa. Ya, udah silakan Rispa itu. Apakah dicium batu ngapus itu dosa. Tuhan? Yesus Udah dicium-cium silakan. patungnya ngapus dosa juga. Ya Yesus itu Apakah setara dengan Hajar batu Aswad. itu Tuhan? Lebih bawah Udah. malah, lebih bawah. Apakah Karena batu Yesus itu perlu Tuhan? balik dulu ke langit sedangkan Hajar Ngawur Aswad nih terus si di bumi. Kores. Udah kita ini biarin aja udah ngawur itu. Loh, tadi katanya bahas batu. Kan udah dibilang. Ya, yang menebus sekarang dosa. Yesus nggak bisa Sama melewati orang yang halu. kekuasaan Iya, Hajar halu, Aswad iya. daripada Yang tuh daripada kekuasaan Hajar Rispa Aswad gitu, kan menyerap nggak bisa dosa tahu. nih ya. Iya kan terus Buti, jelas. buti. Makanya memang Yesus itu jangan dulu sama Nabi Muhammad, jangan dulu sama Allah, sama Hajar Aswad aja dulu.
Ya ya Bu- Pak, Bu pemikir Iti. pemikir ya. Sama Hajar Aswad aja Ibu dulu. nggak akan Bisa bisa nggak menang ngalahin sama tuh? orang halu dan mulutnya comberan gitu. Iya, udahlah. Comberan gimana ya? Percuma. Tadi Bu Uti yang bahas batu gua Gitu. ngikutin. Nah, makanya Iya. Bu Uti Tadi jangan soal terpancing. bunuh Habis anak supaya nggak bisa kamu jawab, ngerti, ya udah. gitu loh. Sekarang Aja. kita bahas Nih, batu, ayo. supaya kamu ngerti ya, kalau yang menghapus dosa, menebus dosa, menyerap Ya udah, dosa itu sekarang otoritas Yesus bisa nggak ngelewatin Tuhan. Hajar Aswad buatannya? Iya, itu otoritas Bisa nggak? Tuhan, nggak ada Tuhan Ya, ya. bisa nggak? Ya, Hanya Yesus kan Tuhan kalian yang buat bisa kalian Tuhan. menebus Hajar Aswad buat dosa, kalian hiasan Ka'bah mengampuni doang. dosa, Bisa nggak menyerap kalian mengalahkan dosa. hiasan Tuhan kalian? Ya, hanya Coba. Tuhan yang bisa melakukan itu. Nah, kalau Hiasan batu Ka'bah. bisa itu tadi melakukan, di apakah batu itu kekristenan. Tuhan? Kalau dalam Itu Islam aja. banyak perbuatan dan juga material atas izin Nah, Allah itu bisa menjadi ajaran Anda. bisa menjadi syafaat Ajaran kami untuk Anda. menebus Aduh, dosa. itu kan gitu, ajaran simple, Anda itu gitu. suka-suka sana di sana Makanya di silakan. Biblos itu ada di Yesaya 6 nomor 5 sampai 7 Aduh, ketika comot-comot batu menyentuh Yesaya nggak mulutnya bicara Nabi tentang Yesaya kamu yang itu pun ngomong terhapus comot-comot dosa-dosanya dan Comot-comot. kesalahannya diampuni. Tapi Comot-comot. Yesaya Yesaya selamat datang berapa? di kebenaran. Di Yesaya berapa? perjanjian baru pun Yesaya ternyata berapa? Gitu. Yesaya berapa? Yesaya Batu berapa? itu adalah cuma batu. mediasi Yesaya berapa? yang Jangan mengampuni framing, dosa jangan di situ framing. adalah Yesaya Elohim, berapa? bukannya Beneran. batu. Yesaya berapa? Masa Jangan dia mau framing, nyama-nyama jangan sebentar, fitnah. sebentar Yesaya pemikir. 6 nomor 5 sampai 7 Pemikir Bre. masa dia mau nyama-nyamain bahwa batu itu mengampuni dosa seperti dia mau mengesahkan Bukan batunya itu nyama-nyamain mengampuni ini. dosa. Ini batu-batu loh, yang ada di batu perjanjian saya lama dan mengampuni Al-Quran dosa ini. kan Al-Quran ada lagi. juga di kitab Batu-batu yang Anda. ada di perjanjian lama Iya, dan dia di mengatakan hadits itu begitu. lebih tinggi Batu kuasanya saya daripada ini Tuhan mengampuni Kristen yang dosa bernama saya. Yesus. Dan itu kan ada juga di kitab Yesaya seperti di tempat saya ada Iya. batu mengampuni Makanya dosa lebih katanya. kuasa dari Yesus, Aduh. batu-batu itu diterima dong. Nah, itu artinya kamu mengatakan batu mengampuni dosa seperti yang tertulis di dalam Batu kitab lebih tinggi Yesaya. dari Yesus Masalahnya di kuasanya. dalam Karena kitab batu Yesaya pun bukan nggak perlu batu hidup, itu sudah yang bisa mengampuni menghapus dosa. dosa, Bu Batu Uti. hanyalah Selamat datang di mediasi kebenaran, gitu ya. kenyataannya. Bukan itu Uti kamu ya. dengan demikian Bukan kamu itu mengatakan apa? memang batumu itu mengampuni dosa lalu kamu nyama-nyamain Ya dengan memang di Yesaya kitab 6 nomor 5 sampai Yesaya. 7 nggak ngapus Nah, dosa. itu artinya sama gitu. kan? Sama kan dengan kitab kamu Ya kan sama bahwa kayak Yesus kan. Nah, oke. Nah sekarang Ya, posisinya batu mati nggak? mengampuni Enggak. dosa. Yesus Udah mati titik. nggak? Mati. Berarti menang mana? Menang batu jadinya. Iya, udah batu mengampuni dosa. Nah, kalau di Yesaya itu bukan batunya yang mengampuni, Elohim yang Oh mengampuni. kata siapa? Ya, mediasinya Kita main ya sholat cuma di skriptura. Masa cuma kores yang sholat Maaf, skriptura? kamu asal comot Bukti mah ayat eksegesis mulu. Elohim yang mengampuni Ya udah, dosa diterima bukan aja. batu. Yesus Nggak itu ada lebih rendah cerita daripada batu batu di mengampuni dosa ya. Yesaya. Ilah Lebih Allah. rendah daripada Hajar Aswad. Yesus Nah, itu. ya udah Ini ya. penghujatan loh. Heeh. Oh, Bu kok Rosma, penghujatan, Bu Rahmat, Bre? tolong dong. Ini penghujatan loh. Dilarang Kok menghina bisa? sembah. Kalau saya Yesus bilang bi- Allah Yesus SWT bisa itu ngapus lebih dosa rendah dari nggak? batu, Gua bisa tanya. nggak? Saya bisa Yesus ngomong bisa Allah ngapus SWT dosa itu. nggak? Diam kamu. Bu Rahmat, tolong dong ini penghujatan. Apa? Saya merasa dihujat. Penghujatan gimana? Bu Rahmat, Nggak ada gua dari tadi Sama ngomong-ngomong kayak kemarin kata-kata juga caci si maki dari tadi kok. Umi Maki juga Umi Ria juga bilang Allah bipolar segala macam, kok dibiarin ya hujat-hujat ya. Ini dibilang Bipolar Yesus di tadi mana lebih ini? turun. Yang Ya, ada-ada aja di tadi sini. Kita Kores bukan bilang, ngebahas kehujatan, Bre. Ini kita ngebahas Yesus batu. lebih rendah gitu loh. Saya Kamu nggak terima, Bu bukan Rahmat. ngebahas, Gimana? kamu Ya udah cuma mau buktikan kalau misalnya menghina Yesus orang lebih ngomong tinggi nggak daripada dikasih Hajar Aswad, kesempatan. silakan. Saya coba buktikan Iya. aja Allah SWT lebih tinggi dari Hajar Jangan Aswad. dulu ke Allah, jangan dulu ke Eh, Nabi enak Muhammad. aja, jangan Nah, dulu ada ke soal Allah. dosa Orang kamu dulu, begini Bre. ngomongin Jangan dulu orang. Bu kabur Rahmat, ke yang tolong lebih dong tinggi. ini dihujat kami Bu Rahmat. Heeh. Katanya Yesus lebih rendah gimana nih Bu Rahmat? Gimana, my friend? Atau siapa nih Ini kita admin lagi yang lain? ngobrolin penghapusan dosa. Tadi Admin Bukti yang duluan lain. bawa-bawa batu. Islam nyembah batu katanya. Oh, Kores kenapa bisa? ngujat, Karena ngujat. batu Hajar Aswad bisa ngapus dosa. Oh, kita Ya udah buktikan saya lift ya sekarang. karena memang di Dengan sini nggak ada Yesus, keadilan ya. gitu kan. Sohebul atau Ya siapa udah, nih? Ini pemikir udah hujat ulung nih. ya. Kesimpulannya Enggak. adalah Nggak mau Ini malah hujat nih, mundur tolong sebentar, gimana nih? sebentar, Aduh. pemikir ulung, pemikir Ada ulung datanya, sebentar. ada Dia datanya, dari bukan tadi berarti jelas hujat. mengatakan Belum kalau menghujat gitu dong tadi katanya Yesus Iya. lebih rendah dari ini itu menghujat buat Ada kami. samanya. Lebih rendah dari katanya. mana? Gitu. Gua Ada nanya samanya, dari tadi ya, gua nanya berarti. bukan Yesus Oh, lebih jadi berkuasa Anda- dari Hajar Aswad dan Oke. Rizpah di Yesaya Iya. 6 nomor 5 Nah, sampai itu kan dia 7. nyamain-nyamain penghujatan. kalau begitu Nah, itu dia gimana, Pak? mengakui Penghujatan tuh bahwa begini ya, batu mari gua menghapus contohin. dosa. Ah, Bukti itu adalah Kosong pelacur. kosong Ya, enam, udah, gitu. ya kamu Penghujat, mengakui ya. Bre. Intinya kamu mengakui batu penghapus dosa. Udah selesai, kita keluar Gua aja. mengaku, ya iyalah memang. Nah tertulis iya, di kamu situ. ngasih ayatnya Nah, sekarang seperti di Bukti mau Yesaya. mengakui nggak Tetapi bahwa maaf, Yesus di itu Yesaya tidak berkata kalah seperti kuasanya itu. oleh Bukan Hajar Aswad batu dan yang Rizpah. mengampuni dosa. Maaf, kamu sudah Nah, mengakui. Bukti sekarang mau mengakui Skakmat, nggak? kamu sudah mengakui. Kamu Rizpah memberi dan Hajar Aswad persamaannya. lebih berkuasa Kamu dari Yesus memberi soal persamaannya pengampunan di dosa. kitab Harus kami. mengakui Kamu halusinasi sudah Anda, mengakuinya. Loh, Batu. kok? Iya Menurut udah. itu nggak mau
dari tadi Anda mengakui, gua aja halu-halu mengakui Ah, kok, ya Yesus udah bisa ya, menghapus teman-teman dosa, ya. gua mengakui kok, memang tertulis di Yesaya 6 nomor 5 Ya. sampai 7 kan. Iya, Nah, banyak. Bu Uti sekarang mau nggak mengakui Yesus itu kuasanya lebih rendah daripada Rizpah dan juga Hajar Aswad? Diterahin. Silahkan. Nggak Penghujatan mau, ya lu udah Lo kok ngapain nggak nah. Sahibul mau? sama 046 Bu Uti kabur-kaburan, pemikir ulung Ini- malah ini sakit hati. penghujatan lu, penghujat. Saya nggak sakit hati, saya maaf.